أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan fiddin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat karunia rahmatnya yang banyak sekali. Dan kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita di atas jalan yang benar, yaitu jalan Islam dengan akidah yang kuat dan senantiasa istiqomah berada di atas jalan Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita sekalian agar kita senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nasir Quwah fil Islam yang ditulis oleh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan tentang tumbuh berkembangnya jiwa manusia apabila jiwa manusia itu telah dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kalimat la ilaha illallah. Dan inilah kata beliau, karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, manakala Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memperkenalkan kepada hambanya tentang hakikat la ilaha illallah, sehingga seorang hamba yang telah dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut, maka jiwanya akan tumbuh dan berkembang menjadi jiwa yang independen, jiwa yang merdeka, yang memiliki otoritas untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini sesuai dengan tuntunan kalimat la ilaha illallah. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui di dalam kitab An-Nasir Quwah fil Islam ini bahwa yang pertama kali Allah tumbuhkan dalam jiwa seorang hamba manakala dia telah diperkenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia menjadi pribadi yang independen. Jiwa yang memiliki apa yang disebut sebagai taharrurun nafs. Jiwa yang merdeka. Jiwa yang memiliki otoritas
independensi untuk berhak memilih jalan hidupnya sesuai dengan tuntunan Islam. Maka yang kedua, setelah seseorang telah benar-benar diperkenalkan oleh Allah, telah dima'rifatkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka yang kedua, jiwa seseorang itu akan merasakan rasa aman dan nyaman ketika dia memilih jalan Islam dengan segala resiko yang telah dia terima dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Maka seseorang yang telah memilih jalan hidupnya sesuai dengan tuntunan yang didrive, yang dituntun, yang didrive oleh kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman, di mana mereka telah memiliki ketenangan di dalam hatinya karena bi dzikrillah, karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsirun dzikrun, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Ketika dia berjalan, ketika dia berbaring, ketika dia sedang duduk, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala aspek kehidupan yang dia ayai setiap hari, setiap saat. Dia senantiasa berzikir tentang penciptaan alam semesta ini, tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jaminan bagi orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Imran, yaitu orang-orang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di akhir ujung kesimpulan dari perenungan, berzikir, berkontemplasi dalam hidupnya. Ya. Jadi kontemplasi itu bukan duduk diam, tidak. Kadang berjalan, kadang sedang tidur, sedang beraktivitas, senantiasa jiwanya berkontemplasi. Ya. Dan inilah ciri-ciri orang yang disebut al-ulul al-albab. Al-ulul albab, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah dengan ilmu. Nah, ilmu inilah yang akan menuntun mereka untuk memperoleh, untuk menemukan, untuk mendapatkan serta keyakinan tentang satu kebenaran yang hakiki. Yang kebenaran itu hanya satu saja. Tidak mungkin kebenaran itu ada dua, nggak mungkin. Nah, dengan kebenaran yang satu itulah, ya, seseorang itu berjalan, ya, meyakini kebenaran itu. Dia berpegang teguh dengan kebenaran yang satu itu, yaitu al-haq, kebenaran mir rabbik. Kata Allah, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Tidak bukan dari yang lainnya, tidak.
kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan tuntunan ilmu dia berjalan, bergelut, mengayai kehidupannya ya, di atas satu jalan kebenaran yaitu al-Islam, maka bisa dipastikan orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Tetapi orang beriman tidak cukup merasa baik saja. Orang beriman selalu merasa khauf, selalu merasa takut ketika mereka justru melaksanakan kebaikan dan sudah merasa di dalam kebaikan. Maka rasa khauf ini ya, yang tadinya diimbangi dengan rasa roja, berharap besar kepada Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan itu senantiasa diberikan kepadanya, maka dia menjaga kebaikan itu, dia merawat kebaikan itu dengan satu metode, satu mekanisme, yaitu kebaikan itu harus di maintenance, harus dirawat, yaitu dengan perbaikan. Tidak cukup hanya dengan kebaikan-kebaikan, tetapi orang beriman sadar bahwa rasa khaufnya, rasa takutnya, ya, yang diawali dengan rasa roja'nya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terimplementasikanlah rasa khaufnya itu dengan perbaikan. Yaitu yang pertama kali perbaikan itu selalu diawali dengan istighfar, kesadaran bahwa dia makhluk manusia yang serba sering lupa dan serba salah. Ya. Maka ikhwafidin uqatal iman, tumbuhnya rasa aman, rasa nyaman yang seperti inilah selalu dituntun dengan ilmu menuju kepada kebenaran. Setelah dia mendapatkan kebenaran, dia berbuat baik, ya, senantiasa berbuat baik. Orang yang telah mendapatkan kebaikan, maka dia akan berbuat baik. Orang yang telah mendapatkan satu ketetapan dalam jiwanya kebenaran dengan ilmu yang telah ditanamkan, maka akalnya pun dituntun oleh jiwa yang sudah tenang ini. Maka Allah berfirman di puncak akhir hidupnya, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwafidin uqatal iman. Akan kita lanjutkan lagi tentang bagaimana pengaruh kalimat la ilaha illallah itu dalam diri seorang hamba yang telah diperkenalkan oleh Allah. Allah berkenan untuk memperkenalkan seorang hamba untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.